Selamat pagi kepada Ibu dosen dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok 1 hari ini ingin mempresentasikan tentang pendapatan nasional. Sebelum beranjak ke materi, izinkan kami memperkenalkan diri. Kenalkan, nama saya Robinson Gidon dengan NIM 19075111122. Dengan rekan saya Dani Febrian Ataswanda dengan NIM 19075111139. Subbab yang pertama adalah menentukan produksi barang dan jasa total. Output barang dan jasa suatu perekonomian, dalam hal ini GDP, bergantung pada yang pertama adalah jumlah input atau yang disebut dengan faktor produksi, dan yang kedua adalah kemampuan untuk mengubah input menjadi output, disebut fungsi produksi. Yang pertama adalah faktor produksi. Faktor produksi adalah input yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Dua faktor produksi yang paling penting adalah yang pertama modal atau K, yaitu seperangkat sarana yang dipergunakan oleh para pekerja, contohnya komputer untuk menulis, kalkulator untuk akuntan, dinyatakan dalam simbol K. Yang kedua adalah tenaga kerja atau L, yaitu waktu yang dihabiskan orang untuk bekerja. Dengan anggapan faktor produksi sudah baku, maka asumsi perekonomian memiliki sejumlah modal tetap dan sejumlah tenaga kerja tetap, dinyatakan sebagai berikut. K sama dengan K bar dan L sama dengan L bar. Garis datar di atas menunjukkan bahwa setiap variabel tetap, dengan asumsi bahwa faktor produksi digunakan sepenuhnya. Yang kedua adalah fungsi produksi. Fungsi produksi dinyatakan dalam persamaan Y sama dengan F dalam kurung K dan L. Persamaan ini menyatakan bahwa output adalah fungsi dari sejumlah modal dan tenaga kerja. Fungsi produksi mencerminkan teknologi yang digunakan untuk mengubah modal dan tenaga kerja menjadi output. Penemuan cara yang lebih baik dalam memproduksi barang menghasilkan output yang lebih banyak dengan jumlah dan modal dan tenaga kerja adalah tetap. Banyak fungsi produksi memiliki sifat yang disebut skala hasil konstan. Fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika peningkatan persentase yang sama dalam seluruh faktor produksi menyebabkan peningkatan output dalam persentase yang sama. Fungsi produksi memiliki skala hasil konstan jika ZY sama dengan F dalam kurung ZK dan ZL untuk semua angka positif Z. Persamaan ini menyatakan bahwa jika kita mengalihkan jumlah modal dan jumlah tenaga kerja dengan angka Z, output juga dikalikan dengan Z. Lalu ada penawaran barang dan jasa. Faktor produksi dan fungsi produksi bersama-sama menentukan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan, yang sama dengan output perekonomian. Dapat dinyatakan secara matematis sebagai berikut. Y sama dengan F dalam kurung K bar dan L bar menjadi sama dengan Y bar. Lalu subbab yang kedua adalah pendistribusian pendapatan nasional ke dalam faktor produksi. Bisa dilihat dari siklus di atas. Di sini dijelaskan bahwa dari rumah tangga konsumsi atau dari rumah tangga, mereka membeli suatu barang atau jasa dari sebuah perusahaan melalui pasar barang dan jasa, yang dimana perusahaan tersebut membayar faktor produksi ke rumah tangga melalui pasar faktor produksi. Lalu dari rumah tangga juga membayar pajak ke pemerintah, dan sebagian hasilnya juga dapat ditabung ke dalam pasar uang. Lalu sebagian pajak yang diterima pemerintah disimpan di dalam pasar uang, dan sebagiannya lagi untuk belanja pemerintah di pasar barang. Kemudian dari pasar uang bisa diinvestasikan ke dalam pasar barang. Harga faktor produksi dan fungsi produksi menentukan jumlah output barang dan jasa, juga menentukan pendapatan nasional. Teori modern tentang bagaimana pendapatan nasional dibagi di antara faktor produksi. Teori ini didasarkan pada pemikiran klasik bahwa harga disesuaikan untuk menyeimbangkan penawaran dan permintaan, yang di sini diterapkan pada pasar faktor produksi, bersama dengan pemikiran yang lebih baru bahwa permintaan atas setiap faktor produksi tergantung pada produktivitas marginal faktor produksi tersebut. Harga faktor produksi adalah jumlah yang dibayar ke faktor-faktor produksi. Dua harga faktor produksi adalah upah yang diterima para pekerja dan sewa yang dikumpulkan oleh para pemilik modal. Asumsi faktor produksi adalah tetap. Perpotongan kurva permintaan faktor produksi berbentuk miring ke bawah dan kurva penawaran tegak lurus, karena penawaran adalah tetap. Harga yang dibayar ke tiap faktor produksi bergantung pada penawaran dan permintaan terhadap faktor tersebut. Karena kita mengasumsikan penawaran adalah tetap, kurva penawaran berupa garis vertikal, kurva permintaan menurun landai. Perpotongan
penawaran dan permintaan menentukan harga faktor produksi equilibrium. Lalu ada keputusan yang dihadapi perusahaan kompetitif. Perusahaan kompetitif relatif kecil ukurannya terhadap pasar di mana perdagangan berlangsung, sehingga memiliki pengaruh kecil terhadap pasar. Karena perusahaan kompetitif menetapkan harga output dan inputnya sebagaimana telah ditentukan. Untuk mendapatkan produknya, perusahaan memerlukan dua faktor produksi, modal dan tenaga kerja. Sebagaimana kita lakukan untuk perekonomian agregat, kita tunjukkan teknologi produksi perusahaan itu dengan fungsi produksi. Y sama dengan F dalam kurung K dan L, di mana Y adalah jumlah unit yang diproduksi, K adalah jumlah mesin yang digunakan atau jumlah modal, dan L adalah jumlah jam kerja atau jumlah tenaga kerja. Perusahaan itu memproduksi lebih banyak output jika kita memiliki lebih banyak mesin atau jika pekerjanya bekerja lebih lama. Perusahaan itu menjual outputnya pada harga P, menggunakan pekerja pada upah W, dan menyewa modal pada bunga R. Tujuan perusahaan adalah memaksimalkan laba. Laba adalah penerimaan dikurangi biaya penerimaan yang diperoleh pemilik perusahaan setelah membayar biaya produksi. Dapat dinyatakan dalam persamaan sebagai berikut. Laba sama dengan penerimaan dikurang biaya tenaga kerja dikurang biaya modal, atau dalam kurung P kali Y dikurang dalam kurung W kali L dikurang dalam kurung R kali K. Laba bergantung pada faktor produksi. Dia diganti dengan faktor produksi. Laba sama dengan P kali F dalam kurung K dan L dikurang WL dan dikurang RK. Dari persamaan ini dapat diketahui bahwa laba tergantung pada harga produk P, harga faktor produksi W dan L, dan jumlah faktor produksi L dan K. Perusahaan kompetitif menggunakan harga produk dan harga faktor produksi yang sudah ditentukan, serta memilih jumlah tenaga kerja dan modal yang memaksimalkan laba. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Dani Febriana Taswanda. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan perusahaan terhadap faktor-faktor produksi. Perusahaan menggunakan tenaga kerja dan modal dalam jumlah yang akan memaksimalkan laba. Yang pertama, produk marginal tenaga kerja. Jumlah output tambahan yang diperoleh dari perusahaan dari satu unit tenaga kerja tambahan dengan mempertahankan jumlah modal tetap dinyatakan dalam fungsi sebagai berikut, yaitu MPL sama dengan F kali KL ditambah 1 dikurang F kali KL. Persamaan ini menyatakan bahwa produk marginal tenaga kerja adalah perbedaan antara jumlah output yang diproduksi dengan L plus 1 unit tenaga kerja dan jumlah yang diproduksi hanya dengan L unit tenaga kerja. Kebanyakan fungsi produksi memiliki sifat produk marginal yang semakin menurun. Dari produk marginal tenaga kerja ke permintaan tenaga kerja bisa dilihat dengan grafik di samping. Keputusan untuk menambah tenaga kerja adalah membandingkan penerimaan ekstra dari kenaikan produksi yang dihasilkan tambahan tenaga kerja. Penerimaan dari tenaga kerja tambahan adalah MPL kali P, dinyatakan dalam persamaan delta laba sama dengan delta penerimaan dikurang delta biaya, sama dengan P dikali MPL dikurang W. Bila P kali MPL lebih besar daripada upah, tambahan unit tenaga kerja akan meningkatkan laba. Namun bila P dikali MPL sama dengan upah, perusahaan tidak akan menambah tenaga kerja lagi. Permintaan perusahaan terhadap tenaga kerja ditentukan dengan P dikali MPL sama dengan W, yang dapat dituliskan dengan MPL sama dengan W per P. W per P adalah upah real. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan terus menarik tenaga kerja sampai pada titik di mana produk marginal tenaga kerja sama dengan upah real. Selanjutnya adalah produk marginal modal atau MPK dan permintaan modal. Bisa dilihat di grafik di samping adalah jumlah output tambahan yang diperoleh oleh perusahaan dari unit modal tambahan dengan mempertahankan jumlah tenaga kerja tetap konstan, yang bisa dituliskan dengan rumus MPK sama dengan F dalam kurung K tambah 1L dikurang F dalam kurung KL. Kenaikan laba dari menyewa mesin tambahan adalah penerimaan tambahan dari menjual output mesin tersebut dikurangi harga sewa mesin. Bisa ditulis dengan rumus delta laba sama dengan delta penerimaan dikurang delta biaya sama dengan P dikali MPK dikurang R. Untuk memaksimalkan laba, perusahaan terus menggunakan lebih banyak modal hingga MPK turun sama dengan harga sewa real.
bisa dituliskan dengan rumus MPK sama dengan R per P. Selanjutnya pembagian pendapatan nasional. Dengan asumsi perusahaan dalam perekonomian adalah kompetitif dan memaksimalkan laba, maka setiap faktor produksi dibayar berdasarkan kontribusi marginalnya pada proses produksi. Maka upah real total yang dibayar ke tenaga kerja adalah MPL kali L. Dan pengembalian real total yang dibayarkan ke pemilik modal adalah MPK dikali K. Pendapatan yang tersisa setelah perusahaan membayar faktor-faktor produksi adalah laba ekonomis dari para pemilik perusahaan. Laba ekonomis real bisa ditulis dengan rumus laba ekonomis sama dengan Y dikurang MPL kali L dikurang MPK kali K. Untuk menghitung Y, persamaan sebelumnya diubah menjadi Y sama dengan MPL kali L ditambah MPK kali K ditambah laba ekonomis. Dengan skala hasil konstan, maka laba ekonomis harus sama dengan 0, sesuai dengan teorema Euler yang menyatakan bahwa jika fungsi produksi memiliki skala hasil konstan, maka F dalam kurung KL sama dengan MPK kali K ditambah MPL kali L. Jika setiap faktor produksi dibayar pada produk marginalnya, maka jumlah pembayaran faktor ini sama dengan output total. Bila pemilik modal dan pemilik perusahaan adalah orang yang sama, maka laba ekonomis dan pengembalian modal disatukan. Jika disebut sebagai laba akuntansi, maka bisa ditulis dengan rumus laba akuntansi sama dengan laba ekonomis ditambah MPK kali K. Jika asumsi ini mendekati gambaran dunia nyata, maka laba dalam pos pendapatan nasional seharusnya menjadi pengembalian modal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dari video, PPT, maupun paper. Terima kasih atas segala perhatiannya.